Nabi pernah melarang kita beberapa kali dalam berbagai macam event. Yang pertama nakrul ghurab. Apa itu nakrul ghurab? Salatnya itu kayak burung gagak matok, gitu. Jadi nggak ada kalau dalam bahasa fikihnya itu nggak ada tumak nina. Dalam mazhab Syafi'i tumak nina itu menjadi rukun. Ya, bukan khusyuk. Ini khusyuk lain lagi. Khusyuk itu kan konsentrasi, pikiran nggak kemana-mana, gitu ya. Saya pernah sholat, ngimamin sholat tarawih di ruang terbuka. Saya biasanya ngimamin tarawih itu pakai surat Al-Baqarah, tidak panjang, cukup 4-5 ayat. Cuman yang namanya hafalan itu kapanpun itu, ya, karena di depan saya itu adalah taman, ya, rerumputan, gitu ya. Saya salat jamaah ke sana, sedang membaca surat, muncul dari kejauhan itu, nggak berapa jauh dari sajadah saya itu tikus lewat, hilang hafalan saya, hilang. Siapa yang menghilangkan? Ya, syaitan. Orang lagi enak-enak, set, dia masuk. Ya, akhirnya harus saya ulang lagi supaya bisa ketemu lagi. Ya, itu kan sebagai sebuah cara syaitan, namanya syaitan, ya Allah, ya. Ya. Jangankan kita yang orang awam, ya, malah syaitan itu akan menguji seseorang dengan tingkat keimanannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika dia kerjaannya memang tukang zikir, ya, zikirnya tidak pernah lepas dari kata-kata Allah, Allah, Allah. Ini sampai sebesar dia pun jin yang gembongnya itu langsung masuk, gitu ya. Langsung masuk. Masuknya bagaimana? Masuk dalam bentuk asap, gitu loh. Syekh Abdul Qadir Jalil diam aja, dia dikir. Begitu asap itu membumbung di kamarnya itu, kemudian timbul suara, inni bara'tu lakat takalif. Wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, telah dibebaskan dari engkau segala macam taklif dalam ibadah. Telah dibebasin dari ibadah. Namanya seorang yang dekat dengan Allah, dia berpikir, gitu ya, nggak bakalan sampai hari kiamat pun yang namanya sholat tetap wajib. Ya. Akhirnya dia pelototin itu, berubah itu, gitu ya. Asap itu menjadi suara-suara yang nampaknya mengganggu. Akhirnya bilang, iksa ya lain, pergi kau wahai laknat. Ini karena kenapa? Ya, sehebat-hebatnya orang, setinggi-tingginya keimanan seseorang, tetap yang namanya salat dan ibadah itu menjadi sebuah kewajiban, gitu ya. Ya, ini yang menjadi akhirnya Rasulullah ajarkan kepada sahabatnya itu, engkau kalau mau sholat, gitu ya, karena kelihatan Nabi itu kan tahu semuanya. Ketika dia sholat itu ada bagian tubuhnya itu yang nggak kena air wudhu. Kan beberapa kali ya, orang lagi sholat kelihatan bagian tubuhnya itu yang masih kering. Nabi bilang, hati-hati loh. Ya. Ya. Wailun lil aqabi minan nar, kata Nabi. Itu bagian yang nggak kena air itu di bagian mata kaki. Nabi bilang, hati-hati, engkau sholat wudhunya belum sempurna, ya, itu kan dosa jadinya. Kalau dosa berarti dia akan masuk neraka. Wailun lil aqabi minan nar. Hati-hati, celakalah orang terhadap mata kakinya yang nggak kena wudhu. Maka ajaran pertama kali Rasulullah katakan adalah kepada dia, asbighil wudhu, sempurnakanlah wudhu. Bagaimana wudhu yang sempurna? Ya menunaikan hak-hak semuanya. Jangan dikira itu hanya seboran air. Kekhusyuan, makanya ada sunnahnya tathlith, menigakkan setiap kali kumur, setiap kali istinsya. Itu pada hakikatnya itu kan berguguran dosanya itu. Wudhu itu adalah ibadah mahbah. Enggak sholat, wudhu pun menjadi sunnah.